Jadi jika aku terlambat, saudara berkata, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Silakan duduk, berbagai orang baca, mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Pemulihan keluarga. Bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita ini keluarga Allah. Amin. Kita ini disatukan oleh darah Yesus. Kita ini disatukan oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi kita ini disebut orang yang beribadah sama Tuhan adalah keluarga Allah. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih hebat di antara kita, bahwa kita sama semuanya di mata Tuhan. Orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, keluarga itu penting Bapak Ibu Saudara. Nanti kita belajar bagaimana seterusnya. Dan sebagai kita keluarga Allah, dan juga dikatakan jemaat dari Allah. Jadi apapun saudara gereja-gereja baik GCA, GPDI, GBI dan lain-lain, itu adalah jemaat Tuhan. Jemaat dari Allah yang hidup, bahwa kita adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan kehidupan baik di dunia dan di surga. Ya teruskan, ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan keluarga adalah ciptaan Tuhan. Jadi keluarga itu, suami istri itu dan anak-anaknya itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara kita mengerti bahwa kita itu dijaga, dipagari oleh Tuhan. Sejak awal Tuhan merancangkan dan membentuk keluarga, dibentuk kita keluarga untuk menjadi berkat. Jadi kita ini keluarga Allah, jemaat Tuhan, dan kita ini dirancangkan menjadi membentuk keluarga agar kita ini menjadi berkat. Jadi kita ini menjadi berkat. Kehancuran keluarga disebabkan dosa saling menuduh atau dosa saling merasa benar. Kejatuhan manusia, keluarga yang pertama Adam dan Hawa, suami istri, kejatuhan ke dalam dosa adalah dosa saling menuduh, saling menyalahkan. Coba kalau kita lihat di rumah Bapak Ibu Saudara, antara suami istri pasti saling menuduh. Alani hodo gaya bisuno, alani hodo gaya bisuno. Nggak ada merasa benar. Datang suami disalahkan istrinya, datang istri disalahkan suaminya, datang orang tua disalahkan anaknya. Ini dosa pertama. Bapak Ibu Saudara, kehancuran rumah tangga, kehancuran keluarga, ini penyebabnya saling menuduh, saling menuding, saling merasa benar, Bapak Ibu Saudara, sehingga terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga ini. Tidak ada yang mengalah, ya, tidak ada yang merasa Bapak Ibu Saudara bersalah di hadapannya, selalu menuding. Lihat Adam dan Hawa. Tuhan berkata, Adam, di mana engkau? Ya, saya bersembunyi. Apa yang terjadi? Istri atau perempuan yang kau berikan itu memberikan buah kepada saya. Datang si Hawa, apa dikatakan? Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan Hawa? Ular itu yang membuat saya berdosa. Tidak ada merasa berdosa, merasa benar. Baik diperhatikan di rumah Bapak Ibu Saudara, saling menuding. Jangan kan saudara saya sama istri saya kadang-kadang seperti itu. Alani ho, jangan mendebut alani ho. Bapak Ibu Saudara, ini penyebab, ini dosa Adam dan Hawa. Dan ini juga terjadi sekarang Bapak Ibu Saudara, supaya terjadi pemulihan di antara saudara. Lihat banyak keluarga yang hancur, keluarga yang broken home, ya, keluarga, dan akibatnya anak-anak semua hancur Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dikatakan kehancuran keluarga disebabkan dosa saling menuduh atau dosa selalu merasa benar. Ya kan? Jarang suami minta maaf sama istrinya.
jarang istri minta maaf sama suaminya. Iya, mana susah itu melihat itu Bapak Saudara. Akibatnya berantem, bertengkarlah. Kenapa? Merasa dirinya benar semuanya, Bapak Saudara. Ya terus kan, ya Bapak Ibu Saudara, pemulihan artinya kembali. Pemulihan artinya kembali. Baik seperti semula, diperbaiki dari kerusakan. Jadi keluarga itu harus dipulihkan Bapak Ibu Saudara, supaya diperbaiki dan supaya diberkati oleh Tuhan. Susunan keluarga, suami itu menjadi kepala. Ini perlu Bapak Ibu Saudara, pemulihan keluarga. Sehebat apapun istri, sepintar apapun istri, orang kaya pun istri itu, tapi tetap suami kepala. Amin. Tapi kalau kepala rusak, tubuhnya pun rusak. Jadi Bapak Ibu Saudara, suami itu menjadi kepala dalam rumah tangga, pemimpin. Iya. Jadi tahu status kita Bapak Ibu Saudara, bahwa saya sebagai suami, saya harus bisa memimpin istri saya harus bisa memimpin anak saya. Itu suami. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau suami itu tidak di dalam kebenaran, bagaimana dia bisa memimpin istrinya? Bagaimana dia bisa memimpin anak-anaknya? Karena si kepala suami aja kehidupan hancur di dalam Tuhan. Baru yang kedua, istri itu penolong. Bapak Ibu Saudara, menolong kelemahan suaminya. Jangan karena dia lebih hebat, lebih pintar, suaminya dibicarakan di mana-mana. Mari Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun saudara atau serusak apapun suamimu, jangan jelek-jelekan suamimu, karena itu adalah kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga. Dan anak itu menjadi generasi kita, orang tua. Kerusakan anak diakibatkan status orang tua. Banyak anak-anak suami lantaran, banyak anak-anak hancur karena kerusakan orang tua. Ya, terus kan, ya, Bapak Ibu Saudara, peran suami dalam keluarga. Ini peran suami. Ya, takut akan Tuhan. Mazmur 108 ayat 46, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya belum pernah lihat Bapak Ibu Saudara, orang suami laki-laki nggak benar diberkati keluarganya, nggak ada itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau keluarga saudara mau diberkati oleh Tuhan, anak-anak saudara mau diberkati oleh Tuhan, suami harus takut akan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, suami itu menjadi penopang atau tiang di tengah-tengah keluarga. Maka firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Coba kalau suaminya itu pemabuk, minum, main judi, nggak pernah ke gereja, nggak pernah beribadah, jangan harapkan keluarga berberkati itu. Kalau suaminya saja Bapak Ibu Saudara tidak takut akan Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah beribadah, apapun Bapak Ibu Saudara pekerjaan suami, tak akan diberkati keluarga itu. Oleh karena itulah dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya demikian akan diberkati keluarga itu. Kuncinya di laki-laki. Ya, kuncinya itu di laki-laki Bapak Ibu Saudara. Akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat di Selambau ini aja lah, bandingkan. Kalau ada orang yang sering dengan takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena damai sejahtera. Iya. Tapi lihat orang yang beribadah kepada Tuhan suaminya, orang yang takut akan Tuhan suaminya, keluarganya berkati oleh Tuhan. Amin. Kunci suami, Bapak Ibu Saudara, biarpun hebat perempuan istri itu, kalau suaminya bertobat, nggak diberkati.
Iya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara dan saya menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang berhasil? Bapak Ibu Saudara kunci sama laki-laki. Iya, contohnya saja Bapak Ibu Saudara. Iya, kalau seandainya Bapak Ibu Saudara, iya, keluarga yang tidak beribadah. Waktu orang tua saya, bapak saya contohkan itu Bapak Ibu Saudara. Iya, waktu orang tua saya dulu belum bertobat, minum, main judi, main perempuan, hancur semuanya. Tapi sesudah bapak saya menerima firman Tuhan, dia bertobat, ya, dia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, semuanya anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Jadi diberkati rumah tangga, diberkati keluarga Bapak Ibu Saudara, itu tergantung suami. Bagaimana suami supaya bertobat? Itu istri penolong supaya suami itu bertobat. Di dalam kelemahan suaminya, di dalam kesusahan suaminya, di mana suaminya belum bertobat, istri itu satu-satunya penolong yang bisa membuat suaminya itu bertobat di hadapan Tuhan, agar suaminya itu diberkati oleh Tuhan. Maka doa kita selalu Bapak Ibu Saudara, diberkatilah kita, panjang sehat, panjang umur, lanjut usia, sejahtera sampai kita tua. Itu doa kita Bapak Ibu Saudara. Iya. Bagaimana suami saudara supaya bertobat? Ada istri penolong yang bisa membuat suaminya bertobat. Nanti kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem, itu keluarga. Kalau suami takut akan Tuhan, suami laki-laki beribadah kepada Tuhan, dikatakan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan keluarga. Di keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang suaminya bertobat di hadapan Tuhan. Keluarga yang berbahagia itu adalah di mana laki-laki seorang kepala, seorang pemimpin, mereka takut akan Tuhan, maka istrinya diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagi suami laki-laki, mari, kalau engkau berhasil, keluarga engkau berhasil, diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan lagi Bapak Ibu Saudara, ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, melihat dari anak-anak kita sampai kepada cucu kita. Apa yang dikatakan? Damai sejahtera atas Israel. Jadi kalau anak-anak kita diberkati karena suaminya bertobat, karena orang tuanya laki-laki bertobat, karena orang tuanya laki-laki takut akan Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan sampai kepada cucunya diberkati oleh Tuhan. Itu suami takut akan Tuhan. Baik pun Bapak Ibu sudah kita lihat pejabat, pengusaha, ya, kalau suaminya nggak takut akan Tuhan, hancur itu. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, pendeta kemarin itu, yang khotbah kemarin kan, dia intel, dia polisi, dia tinggalkan melayani Tuhan. Suaminya, istrinya diberkati oleh Tuhan. Ada kebahagiaan di dalam rumah itu. Karena apa? Ada suami yang takut akan Tuhan. Maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, supaya engkau melihat kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ada kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Bisa suami istri kadang-kadang mereka berjalan berdua. Saya melihat ada seorang pendeta, saya nggak sebutkan namanya karena mungkin itu saudara kenal. Ya, kalau saya melihat suami istri itu kadang-kadang kami bersama istri, ketemu makan bakmi, kami kadang-kadang ketemu dengan dia. Ya, suami istri. Saudara, kenapa? Ada kebahagiaan karena suami laki-laki takut akan Tuhan. Ya, itu kebahagiaan Bapak Ibu Saudara.
Oleh karena itu katakan, dan melihat anak-anak kita, contohnya saya si Parto, si Pebel, si Gelson, si Mima, diberkati oleh Tuhan sampai kepada cucunya, diberkati anaknya atau cucu kami diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Orang tuanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baik kita suami atau laki-laki, engkau bekerja siang malam, tapi tetap tidak berubah ekonomi, tidak berubah keadaanmu, dalam kehancuran semuanya. Kita harus bisa mengoreksi diri. Apakah saudara sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga sudah takut akan Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan? Dan jika saudara, baik kita kaum bapak atau kaum laki-laki, menginginkan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, mari kita datang takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, teruskan. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, laki-laki percaya kepada Tuhan. Ya, ini kepala penjara menjadi kesaksian. Kisah Rasul 16:33 ayat 34. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Suami bertobat, keluarganya, istri dan anaknya bertobat. Tapi kalau suami nggak bertobat, susah istri, susah anak-anak bertobat. Ini lihat kepala penjara. Pada waktu Bapak Ibu Saudara, kepala penjara ini melihat, yaitu adalah Paulus, dan dikatakan bahwa kepala penjara membawa Paulus ini ke dalam rumahnya, dan seketika itu juga ia dan keluarganya, suami dan keluarganya memberi dibaptis. Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Jadi dibawa, dibaptis, dikasih makan. Paulus ini hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan kita, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengundang hamba Tuhan makan ke rumahmu, engkau diberkati oleh Tuhan. Gak usah saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu, zaman dulu, saya masih dulu, kalau ada seremon penginjilan, Pantekosta, Karisma yang lain, berlomba-lomba jemaat itu mengundang gembala si pendeta ke rumahnya makan. Di jauhnya jualan mana sedari bagi siang dong jauhnya jematan, malam jauh jematan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Tapi sekarang itu nggak ada lagi. Maunya makan di rumah pendeta, ya kan? Nggak pernah datang udang jauh Pak Petrus Sado yang beri makan jauh, nggak ada itu, ya kan? Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kepala penjara ini, dia bertobat, istrinya dibaptis, anak-anaknya dibaptis, dan kedua dia bawa ke rumahnya, menghidangkan makanan, memberikan makanan hamba Tuhan ini. Maka dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa ia dan seisi rumahnya, ia itu kepala rumah tangga, laki-laki, dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan, maka diberkati oleh Tuhan. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara ada pemulihan di tengah-tengah keluarga kita? Yang pertama itu suami harus bertobat, suami laki-laki harus beribadah kepada Tuhan, maka keluargamu diberkati. Tapi Bapak Ibu Saudara, selama pemimpin, selama kepala rumah tangga tidak takut akan Tuhan, tak akan mungkin bisa diberkati oleh Tuhan. Itu firman Tuhan, dan itu firman Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, kalau suaminya bertobat, istrinya bertobat, anak-anaknya bertobat, rumah tangga itu ada rumah tangga yang berbahagia dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kunci yang kedua Bapak Ibu Saudara, suami laki-laki pertama takut akan Tuhan, maka kebahagiaan,
ada dalam rumah tangga itu. Dan yang kedua, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kalau percaya kepada Tuhan, seisi rumahnya dibaptis, seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara, suami, istri, anak-anaknya masuk surga semuanya. Amin. Tergantung kepala rumah tangga. Alai bolo namar do, namar cuci do, dan kali itu marjuji. Bagaimana mau diberkati oleh Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita 5 kali 1 minggu dalam gereja, tapi kita bukan orang yang takut akan Tuhan. Iya, anak-anak kita menjadi takut sama kita. Iya, kadang-kadang orang seperti kami, saya dulu, orang lupa aja, aduh, nggak berani masuk rumah. Kenapa? Bapak itu dilihat bagaikan singa, bagaikan harimau. Dan kalau sekarang Bapak Ibu Saudara mau ada bapaknya, tidak takut lagi anak-anak masuk ke rumah. Kenapa? Ada orang tua yang takut akan Tuhan. Maka anak-anak itu pun takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saudara pasti ingin anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Amin. Pasti ingin anak-anaknya berhasil. Amin. Dimulai dari suami, bapaknya takut akan Tuhan, maka keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah, karena si kepala rumah tangga, si suami, si laki-laki itu beribadah dan percaya kepada Tuhan. Ya, teruskan Bapak Ibu Saudara, bagaimana peranan istri dalam keluarga. Peranan istri itu dalam keluarga. Waktu tadi suami takut akan Tuhan, suami percaya kepada Tuhan, maka keluarganya diberkati, berbahagia oleh Tuhan. Itu pemulihan keluarga Bapak Ibu Saudara. Coba kita semua keluarga suami istri yang datang beribadah, apalagi suami istri anak-anaknya datang ke gereja beribadah di hadapan Tuhan, dan Tuhan memperhatikan rumah tangga ini diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan pasti berhasil. Kenapa? Ada suami yang takut akan Tuhan, ada suami yang beribadah kepada Tuhan, maka istri dan anak-anaknya mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Peranan istri dalam keluarga kepada suami. Iya. Amsal 31 ayat 10 dan 12. Istri yang cakap, bukan cakap badan saja, pakai bedak sampai 10 cm, pakai lipstik 5 cm, pakai alis mata 2 cm sampai bengkok gini alis matanya. Ya kan? Kan ada gitu sekarang. Alis mata bengkok gini. Iya. Bukan itu istri yang cakap. Iya. Mau pakai apa itu salon, apa itu namanya itu sangkar burung itu nggak cakap. Asal kulihat ada pesta, banyak sangkar burung di pesta itu. Iya, salon semua. Enggak itu yang cakap. Yang cakap itu waktu di rumah. Amin istri. Istri saja dan istri-istri bahaya tuh. Ya kan? Jangan kalian pikir kalau sudah pakai bedak, pakai lipstik merahnya luar biasa, ya kan? Pakai alis mata, ya kan? Saudara, enggak itu yang cakap. Cakap itu dulu. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ini suami. Istri yang cakap itu siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Coba lihat, istri itu lebih berharga dari permata, dari emas, dari intan, dari berlian. Kalau istri itu cakep, tapi dilihat dulu suaminya. Kalau suaminya mabuk terus, judi terus, pulang udah goyang-goyang dia, ini kan, ya kan? Mana mungkin bisa istrinya cakep kan, ya kan?
Iya. Baru datang lagi dengan goyang gini kan, dipanggil anaknya, tubuh ke bapaknya ini kan. Kalau masih anak-anak, masih takut anak-anak. Tapi kalau udah besar, kayak sepatas baby, datang gini aku, bapak ini kan. Malah apa? Isi menunggu pada omak wasa. Ulama kerejum, suarung kerejum, maroke pengulat dan maroke, wasa marjuji, ya kan? Pandai gitu. Tadi kalau mau istri cakap, suaminya itu harus cakap, harus takut akan Tuhan. Ya, coba istri saya ini, makin tua makin cakap dia. Kenapa? Suaminya ganteng kan? Ya, tiap hari senyum sama dia. Coba tiap hari aku, kan? Makin begitu mukanya. Saya makan aku bapak smartphone kan? Ali dulu senyum terus, pasti bilang, Pak, beri mana bapakmu? Udah kangen aku pasti. Ya kenapa? Suami yang takut akan Tuhan. Suami yang beribadah kepada Tuhan. Ya kan? Istrinya pasti semakin cakep. Amin. Udah umur 60 tahun, kira anak guru besok kerja kan? Berarti kena guru ada doroa. Tapi kok mau ya? Ilo penjumpai, masa ulo tu siho tu berbeda. Bagak uberen, dia bagak berko, numba bagak dia kan. Sama itu bagak ibadah kan. Cakap. Kalau mau istri mau cakap, suami takut akan Tuhan. Amin. Ya mana bisa istri takut, dia cakap bapaknya aja mak datang gitu kan. Buta-buta mati di puluhan. Susah itu kan. Iya. Istri cakap itu kenapa? Suami juga cakap, ganteng, takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Ada pemulihan keluarga itu. Anak-anak pun mencontoh itu, bapak kon, omak kon, kan? Saya kemarin sama istri saya minum kopi di apa? Di mana tuh? Di kado. Dikirimnya ke grup keluarga. Nathan Sparto. Begitulah bapak mama, kan? Harus santai-santai gitu. Santai-santai, nampak besok kayak ini kan. Kopi kan hanya 10.000 yang dikasih. Coba bawa istrinya minum kopi dikasih. Mari dihamusi. Tak sengaja. Lalu apa itu? Tenda biru kan? Iya kan? Gitu. Mari dia matukan. Ya. Kalau kami ke apa kemana? Kemana tuh? Ke pantai sana? Permaren dia tuh nggak? Oh, udah hasiat gitu kan? Nampai suruh kepek tetap mau hasiat kan? Kalau istri itu dia cakap, ada bolong suami nanti boring buruk, balik dah ni, dah mudah, masalah mudah, apa yang menulis, baru pilih. Indah cakap istrinya, ya kan? Ini kunci rumah tangga, ini kunci pemulihan keluarga, dan anak-anak itu melihat, mencontohi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan lagi ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Kalau cakap istri itu, ya, hati suaminya percaya kepadanya. Lah 10 bulan tinggal dan lahir suami. Ya kan? Kenapa? Suaminya takut akan Tuhan. Istri itu cakap. Ya kan? Cakap. Sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Baru dikatakan suaminya percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Selalu berhasil suaminya.
Kenapa? Ada istri penolong, ada istri pendoa. Selalu suaminya dalam keuntungan, selalu suaminya dalam keberhasilan, karena ada kerjasama antara suami dan istri. Iya, itu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, dan dikatakannya suaminya tidak akan kekurangan, selalu dalam keuntungan. Amin. Mau dalam keuntungan, amin. Mau keluarga berbahagia, amin. Kepala rumah tangga takut akan Tuhan. Kepala rumah tangga beribadah kepada Tuhan. Lihat, akan saudara tidak akan kekurangan, tapi selalu keuntungan. Dan istri cakap. Baru ayat 12. Ini peranan istri dan keluarga. Ia berbuat baik kepada suaminya. Istri juga harus berbuat baik kepada suaminya, ya kan? Jangan selalu dicereweti suaminya, nggak betah nanti di rumah. Bahasa saya tuh bahwa orang hijau hari memakan ini kan? Bahasa hari memakan. Oh nggak cerewet, mulai dulu sampai kebalik cerewet terus. Nengakin golfin kan? Dia nggak mau di rumah suaminya, nggak mau istri berbuat baik. Lama jawabannya kan, buat di belakang ini. Ya kan? Apa peluru tamu beri lembangan, terus suaminya buat sendiri, ya kan? Ini nggak baik, ya kan? Pagi-pagi baru bangun, udah ada teh manis, ada kopi, kan gitu kan? Ya istri saya seperti itu, baru bangun aku udah ada kopi di sampingku. Makasih ya, pulang tuh. Selalu bilang terima kasih. Datang dia, iya. Iya. Ya kan? Iya. Jangan lupa kita membilang terima kasih kepada istri kita. Ya kan? Saya bilang itu. Terima kasih. Iya. Itu karena istri berbuat baik kan? Iya. Pagi-pagi baru bangun. Oh lah, kok dulu kan? Pagi-pagi ribet dulu, lari berapa? Karena ada hari memakan di kamar. Iya. Tapi katanya ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jangan berbuat jahat pada suami. Itu menjadi kutuk. Karena suami itu ada kepala, yang kau ada penolong istri. Jadi belajar berbuat baik kepada suaminya. Saya sering saksikan itu kan, Cik Marpaung dan Abdul Bangun kan. Saya juga sering saksikan itu. Ya, karena Abdul Bangun juga adalah dulu teman saya. Cik Marpaung juga. Ini sama-sama orang jahat. Adven Bangun itu narkobaan, Jack Marpang itu narkoba, judi narkoba. Maka keluarlah lagu Jack Marpang di kamar Saputo Dwi. Kenapa? Jadi penjara. Iya. Tapi siapa yang membuat dia bertobat? Ada istri penolong yang membuat dia bertobat. Bapak Ibu sudah tahu Adven Bangun, dia penjahat, punya ilmu luar biasa. Dia bisa terbang, Bapak Ibu Saudara. Adven Bangun nggak pernah gereja, tapi ada istri penolong yang membuat dia bertobat. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dua-dua ini, Adven Bangun dan Jack Marpaung, itu menjadi pendeta. Karena siapa? Ada istri yang selalu berbuat baik, sehingga suaminya bertobat di hadapan Tuhan. Jangan dicereweti suami kalau dia lagi ada masalah. Jangan dicereweti suami kalau dia ada problem, Bapak Saudara. Doakan dia, layani, buat yang baik sama dia, maka kebaikan itu turun dan rumah tangga. Amin. Istri, iya, jangan jadi harimau makan di kamar, ya kan? Iya, jadi itu ketakutan Bapak Saudara. Ya terus kan.
Iya, ini kepada anak. Iya, anak yang ini juga harus bertobat. Ya, dengarkan muda-mudi, dengarkan semua ini. Kalau muda-mudi mau diberkati oleh Tuhan, muda-mudi mau panjang umur, ya, saudara harus dengarkan firman ini. 9 bulan saudara dalam kandungan, itu harus ingat orang tuamu. 9 bulan kemana orang tuamu selalu dibawa selama 9 bulan. Baru waktu engkau lahir ke dunia ini, engkau mohon maaf, engkau kencing, engkau buang air besar, itu selalu orang tua menjaga. Ingat anak muda dan ingat semua ini. Ya, engkau sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah, tapi banyak sombong, hancur. Kenapa? Yang pertama, tidak menghormati orang tua. Kepada anak, ya bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumah. Ini ibu, istri, seorang istri yang baik, seorang istri penolong. Dia selalu menyediakan makanan. Iya, istri yang baik itu, istri penolong itu ialah ia bangun kalau masih malam, lalu ia menyediakan